Masih banyak yang menghabiskan waktunya untuk libur panjang, tapi banyak juga yang masih tetap bekerja, terutama di sektor jasa ya, dan berbagai pelayanan. Oke, apapun aktivitas Anda, kami temani Anda, dan bersama saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, wacana Presiden Prabowo untuk memberi maaf kepada para koruptor, asal mereka mengembalikan hasil korupsinya, rupanya ini ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang juga kader Gerindra. Menurutnya prosesnya nggak perlu melibatkan presiden sampai proses misalnya amnesti, karena undang-undang kejaksaan yang baru memungkinkan dilakukan denda damai terhadap para koruptor ini. Wacana ini yang dikritik keras oleh Pak Mahfud MD. Ya, kelihatannya cuma Pak Mahfud yang mengerti secara lengkap apa yang disebut sebagai korupsi. Lengkap artinya ada dimensi politik di dalamnya, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dan yang terakhir tentu adalah dimensi kekuasaan tuh. Jadi kalau korupsi itu sekedar ditafsirkan sebagai peristiwa hukum biasa, maka nggak ada gunanya kita memberantas korupsi. Kata memberantas korupsi itu udah menunjukkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Di situ intinya tuh. Nah, disebut extraordinary bahkan supaya dia dinyatakan sebagai keluar biasaan yang tidak bisa ditagihkan pertanggungjawabannya sekedar dengan pidana biasa, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau pahami bahwa koruptor itu orang yang sudah kenyang tapi masih rakus, kan itu namanya extraordinary, yaitu kerakusannya itu tuh. Kenapa? Karena dia surplus kekuasaan. Jadi itu beda dengan pencuri atau yang kelaparan lalu mencuri, itu kan dia justru menghadapi kalkulasi bahwa kalau dia mencuri dia bisa ditangkap itu. Koruptor justru dia balik tuh, karena saya berkuasa saya nyolong pun nggak bakal ditangkap. Nah di situ yang disebut aspek extraordinary-nya tuh. Jadi karena dia extraordinary crime, maka cara-cara penanganannya juga extraordinary. Maafkan itu urusan manusia, tetapi crime di bidang korupsi itu urusan peradaban. Seorang koruptor itu merusak peradaban. Dia mengambil bagian yang bukan milik dia, kendati dia sudah punya milik, kan itu intinya. Apa yang dimiliki? Kekuasaan. Kekuasaan itu segala-galanya. Jadi udah kenyang masih rakus, kan itu namanya koruptor. Nah kalau dalam soal-soal yang lain ya aset recovery, dia itu dalam upaya untuk rakyat itu tidak kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan negara, kan itu dasar. Jadi itu memang mesti dipisahkan tuh. Jadi tidak mungkin koruptor itu dimaafkan, dan pemaafan itu bahkan dilakukan dengan tuker tambah, lu bayar gua maafin lu, lo nggak bisa bang begitu. Apalagi maafnya itu apa kata Pak Mahfud, diam-diam, kan itu artinya ya proses itu sendiri akan menyebabkan orang mencurigai bahwa akan ada tindakan koruptif lain di balik pemaafan itu, kan. Jadi sebetulnya itu konyolnya kalau kita tidak mengerti dasar berpikir tentang kenapa korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime, dan karena itu dia terhubung dengan keadaan sosial masyarakat, peristiwa-peristiwa politik di balik itu. Jadi sekali lagi koruptor itu orang yang kelebihan kekuasaan, dan karena itu dia menjadi rakus. Apa yang dia mau lakukan ya merampas hak yang bukan punya dia tuh, bahkan yang punya dia pun dia merasa tidak cukup. Padahal semua hal yang menyangkut kekayaan negara itu harusnya tiba